Halo semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Heri Wijayanto. Saya berasal dari SD Negeri Keputran 6 Pekalongan. Dan hari ini saya akan melakukan pengimbasan tentang asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat AKM. Ya, silahkan bisa dengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih. Yang akan kita bahas adalah pertama, asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, instrumen utama dalam asesmen nasional ada 3 ya. Ada asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input proses belajar mengajar di kelas maupun tingkat sekolah. Nah, selanjutnya asesmen nasional ini tadi yang sudah saya jelaskan dibagi menjadi 3, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan AKM sendiri ada asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Nah, tujuan asesmen nasional yang pertama adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Yang kedua, menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah manfaat asesmen nasional. Nih, ada 3 manfaat. Yang pertama adalah potret sebagai potret kualitas pembelajaran. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Dan ketiga adalah dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran. Selain ada manfaat, ini ada perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama ada tujuannya, ada jenjang penilaiannya, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran, dan metode. Bisa dilihat di sini ya. Asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu, yang sedangkan ujian untuk mengevaluasi capaian hasil belajar. Jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan program kesetaraan. Sedangkan ujian nasional adalah SMP, SMA, dan SMK. Level siswa, asesmen nasional itu kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Sedangkan ujian tingkat akhir, berarti kalau SMP berarti kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA. Subjeknya adalah survei, jadi siswa dipilih secara acak. Sedangkan ujian nasional, semua siswa mengikuti. Model asesmen nasionalnya bisa pilihan ganda, ya, menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat. Sasarannya, nih di sini sasarannya adalah kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional sasarannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya computerized multi-stage adaptive testing. Sedangkan yang kalau di ujian nasional adalah CBT dan PBT. Petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan adaptif. Pesertanya adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan sampel saja. Nah, di sini petunjuk teknisnya adalah jadwal pelaksanaan. Bisa dilihat ya, tes literasi 75 menit,
survei karakter 20 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Ya, karena saya SD, berarti saya yang ini ya, literasi dan numerasi serta survei karakter dan lingkungan hidup, lingkungan belajarnya yang ini yang atas. Kriteria peserta. Nah, kriterianya adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dipilih sampel, diambil dari kelas 5, 8, 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi, membaca, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan. Perumusan butir soal. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Ini soal-soalnya ya. Selanjutnya adalah pilihan ganda, ya seperti biasa ya. Pilihan ganda kompleks, memilih lebih dari satu jawaban, menjodohkan, menarik garis. Ya, keempat isian singkat, kelima uraian, seperti yang sudah biasa dibuat soal. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca. 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan kelas 8 dan kelas 11 mengerjakan 36 butir soal. Selanjutnya adalah asesmen kompetensi minimum membaca. Nah, di sini komponen AKM membaca adalah teks informasi dan teks fiksi. Ada dua konten. Sedangkan proses kognitifnya adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Berikutnya adalah numerasi. Numerasi kontennya ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Ya, nanti bisa teman-teman bisa pelajari di materi AKM-nya. Proses kognitifnya ada pemahaman, penerapan, penalaran. Konteksnya ada personal, sosial budaya, saintifik. Nah, selamat pagi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara masuk ke dalam program asesmen atau AKM. Yang pertama, kalian klik di Google ya, di browser apapun itu. Terus kalian bisa klik guru belajar AKM, karena ini ini ada guru belajar AKM. Nanti kita klik yang guru belajar Kemendikbud, yang Kemendikbud. Klik, nanti ada masuk mulai belajar, kita klik mulai belajar. Nah, nanti disiapkan disiapkan nomor UKG atau user dan password SIM PKB. Di sini saya sudah mengetikkan user dan password SIM PKB. Saya langsung masuk. Setelah masuk nanti akan dibawa ke dalam. Nah, ini di sini akun saya Heri Wijayanto. Nanti ada beberapa macam pilihan, ada masa pandemi Covid, pendidikan keterampilan hidup, dan asesmen kompetensi minimum. Kita klik yang AKM selengkapnya. Nah, nanti akan di sini akan masuk ke dalam sini ada kegiatan yang harus diselesaikan. Nih, karena kegiatan yang telah Anda ikuti, saya sudah mengikuti Bintek Guru Belajar AKM angkatan ke-6 dan sudah tuntas. Kalau ingin ikut silahkan, nanti di sana ada pilihannya, bisa mendaftar. Dan ini adalah akses. Nah, kita masuk ke yang saya ini yang ke-6 ya. Bisa dilihat di sini karena sudah selesai, jadi tidak ada pembelajaran lagi.
Nah, nanti setelah selesai seperti ini sampai 100%, nanti teman-teman akan menerima sertifikat yang bisa dicetak di sini, tulisan sini, cek di sini. Nah, ini ada sertifikat yang bisa kita ambil ya. Mungkin itu saja teman-teman, dan bisa juga bergabung dalam grup Telegram. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya terangkan, yang bisa saya bantu. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Semangat ya teman-teman. Dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua.